Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal, NIM 2021 D1D015 dari jurusan S1 Teknik Pertambangan Universitas Muhammadiyah Mataram. Dan kali ini saya akan membahas tentang Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Patut kita garis bawahi, Pancasila adalah dasar negara atau pondasi negara. Contohnya seperti bangunan. Jika bangunan tidak ada pondasi, maka bangunan tersebut tidak akan kokoh. Gitulah bangsa Indonesia. Jika bangsa Indonesia tidak memiliki pondasi, yaitu pondasi kita itu Pancasila, maka bangsa Indonesia akan bercerai-berai, di mana kesatuan dan persatuan itu akan hancur. Dan kali ini saya akan membahas tentang itu semua. Sebelum munculnya Pancasila tersebut, ada sebuah badan yang dibentuk untuk kemerdekaan bangsa Indonesia, yaitu Badan BPUPKI. Pada sidang awal BPUPKI ini seorang Insinyur Soekarno mengusulkan dasar negara, yaitu dasar pondasi negara yang bernama Pancasila. Dan jika kita mengetahui lebih dalam lagi, maksud dari Pancasila tersebut adalah sebagai pondasi negara. Jika kita menelaah lebih dalam lagi, yang pertama di nomor 1 di Pancasila tersebut adalah ketuhanan yang Maha Esa. Di mana ketuhanan yang Maha Esa itu kita diajarkan bagaimana cara bertoleransi antar umat beragama, tidak ada perbedaan satu dengan yang lainnya. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana kemanusiaan yang adil dan beradab itu tidak ada perbedaan antar manusia satu dan manusia lainnya. Kita ini sama, tidak ada perbedaan khusus yang dapat yang bisa membandingkan kita manusia satu dengan manusia lainnya. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Jika kita menggarisbawahi, Indonesia adalah negara besar di mana ada 17.000 pulau dan ada 34 provinsi yang ada di Indonesia. Jika kita ketahui lebih dalam lagi, susah untuk kita menelaah atau mengetahui potensi-potensi atau apa yang bisa kita mengerti antar provinsi satu dan provinsi lainnya. Oleh karena itu, kita disatukan oleh Pancasila tersebut yang berbunyi Persatuan Indonesia. Yang keempat adalah kemanusiaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini berbunyi tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, di mana semua rakyat ini memiliki peran aktif dalam memajukan bangsa Indonesia tanpa terkecuali. Yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia, di mana keadilan sosial ini tidak pernah atau tidak akan membandingkan antara satu dan lainnya, karena di Pancasila itu sudah dikatakan dengan tegas keadilan sosial. Tidak ada perbedaan antara dia si kaya dan dia si miskin. Oleh karena itu, Pancasila itu mengajarkan kita bagaimana berkembang secara intelektual atau berkembang secara sosial tersebut. Dan juga jika kita melihat perkembangan Pancasila di tahun sekarang atau di zaman milenial, rasa kecintaan Pancasila atau rasa kesadaran masyarakat tentang Pancasila itu semakin menurun karena perkembangan zaman yang terlalu memfokuskan kita terhadap hal-hal yang berbau media sosial atau berbau elektronik, di mana anak-anak sudah mulai melupakan pertama rasa nasionalisme terhadap negara, kehilangan rasa memiliki terhadap suatu cagar budaya dan ataupun lainnya. Dan juga jika kita melihat lagi, anak-anak di zaman sekarang tersebut sudah tidak kembali menggangguan, sudah tidak mengganggukan lagi, yaitu apa namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana anak-anak zaman sekarang atau orang-orang zaman sekarang lebih mementingkan diri sendiri daripada orang lain, di mana itu berbanding terbalik dengan sila kelima kita, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan juga sistem politik Indonesia ini semakin lama semakin buruk, di mana para pemimpin politik kita ini lebih mementingkan kepentingan pribadi atau kepentingan sendiri daripada kepentingan rakyat yang diemban. Oleh karena itu, closing statement dari saya, di era milenial sekarang, jiwa atau raga Pancasila yang ada di benak masyarakat Indonesia ini semakin memudar karena perkembangan zaman. Oleh karena itu, pemuda saat ini memiliki peran aktif dalam memajukan bangsa Indonesia dengan menanamkan jiwa-jiwa Pancasila, jiwa-jiwa
kebinekaan yang ada dalam diri kita agar kita dapat memajukan bangsa Indonesia. Ingat teman-teman semua, atau Pancasila bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diaplikasikan. Mungkin hanya itu yang saya dapat sampaikan. Lebih kurangnya dapat dimohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.